Selamat Bapak Fang Zhenxi, juara kembali turnamen catur dunia. Satu-satunya pria yang juara 3 kali. Peraih Grand Slam pertama, siap membanggakan keluarga dan negara. Masak hebat. Di samping saya ada 3 orang, yaitu manajer Maggi dari Hotel Bintang 8, Direktur Royal Restoran Inggris, dan perwakilan Asosiasi Chef Negara Asia. Mereka ajak Dewa Masak bekerja sama. Kerjasama, kami sangat menginginkannya. Sayangnya, kami tidak berhak. Dewa Masak nama saja. Jika Dewa Masak bersedia bekerja sama dengan Royal Restoran Inggris, saya tawarkan 50 juta. 5 juta! Kamu berani bicara? Kami membawa uang tunai 1 miliar hari ini. Asal Dewa Masak bersedia mencicipi masakan kami. Berapapun harganya, kami rela membayarnya. Saya adalah paman Dewa Masak. Saya buat keputusan. Saya setuju. Kamu minggir. Kamu bukan paman besar yang asli. Saya adalah bibi kandung dari Dewa Masak. Saya membesarkannya sejak kecil. Sejak kecil, dia paling nurut saya. Apa saya katakan? Dia akan setuju. Hei, tolong perkenalkan. Tak ada masalah. Kalau kamu berhasil memperkenalkan saya tambah bayar 5 juta. Tidak, 10 juta. Baik, boleh. Aduh, saya paman. Aduh. Kok kerabat-kerabat lahir seperti ini semua sih? Mana chef legendaris? Mana orangnya? Kemana? Chef legendaris hilang. Chef hilang. Berita besar. Chef Fang Zhenxi hilang. Asisten mencari tanpa hasil. Mana chef? Cookie terkenal menghilang setelah mencapai puncak karirnya. Hidup dan matinya menjadi misteri. Ada aku di sini, tenang saja. Apa yang kamu lihat? Aku sudah perhatimu. Setiap ada Nona di sini, kamu lihatnya. Apakah kamu yang seperti ini menyukai Nona muda? Kenapa kamu tidak lihat dirimu sendiri? Mau menyukai Nona? Berani kamu pikir Nona? Tahun lalu, kamu gelandang di jalan. Muda, baik membawa kamu pulang. Memberimu makanan, jadi sekarang setelah kenyang, mulai bermimpi yang aneh-aneh. Pria disukai Nona tidak hanya harus ahli memasak dan tampan, tetapi harus berhati mulia dan mampu mengharumkan nama negara. Seperti koki terkenal itu. Kamu potong. Cepat, cari orang untuk ikut dengan saya. Kenapa buru-buru? Asisten lo berhenti. Cari orang bantu dapur, siapkan bahan koki. Ini sudah yang ke-7 bulan ini. Koki utama minta standar tinggi. Berapa orang yang bisa memenuhi standar? Hari ini Ketua Wang Asosiasi Kuliner Menjamu Raksasa Industri Kuliner Internasional, Tuan Li Kei. Kalau restoran, kita salah. Ketua Wang salahkan. Kita semua kena masalah. Ketua Wang Shushen, dia sekarang sudah jadi ketua. Hei, apa kamu gumam? Cepat. Siapa yang ikut dengan saya? Hei, bagaimana kalau kita coba Hashin? Dia terbaik memotong bahan. Apakah dia bisa? Hei, jangan bilang Shen mungkin bisa. Sudah di Bamboo Garden hampir setahun. Dia melakukan pekerjaan tanpa pernah dimarahi. Oke, kamu saja. Ayo. Cepat ikut saya. Kita sudah menemukannya. Dia orangnya. Bagaimana dia bisa... Ya, koki belakang. Bisa cari yang lebih berpengalaman. Anak ini bukan yang sepanjang hari hanya tahu menatap Xiaoluk. Apa yang bisa dia lakukan? Kepala koki, Ketua Wang sudah mendesak lagi untuk hidangan segera dihidangkan. Pergilah potongkan mentimun untukku. Cepat pergi. Jing, cepat. Sudah aku bilang dia tidak bisa. Bahkan potong mentimun saja sangat lambat. Andalkan dia, lebih baik kita lakukan sendiri. Mentimun ini dipotong lebih lambat dari saya. Ayah, bagaimana kalau kita cari orang lain dulu? Tidak perlu. Dia saja. Ayah! Jangan bicara. Sudah tidak sempat. Coba, bantu. Tangso. Dia membantu saya. Dia hanya akan menghambat saya. Tidak ada waktu lagi. Cepat kerjakan. Cepat pergi. Cepat. Hai, petugas polisi. Cabai tumis daging, tamu tukar pedas. Kami siapkan cabai rawit
Untuk itu, harus dipotong dengan teknik diagonal agar estetika tetap terjaga. Daging sapi perlu dihilangkan aroma amisnya, dipotong tipis-tipis dengan ukuran yang seragam. Dengan begitu, bisa serasi dengan cabai rawit secara estetis. Mau buat apa selanjutnya? Hei, kamu! Anak ini, tambahkan satu masakan pendamping, cepat. Hai, jangan mak. Dapat perhatian guru. Istimewa, ingat. Posisi, Hayantiha. Luar biasa, hasil latihanmu selama sebulan ini. Akan mendapat pengakuan Ketua Wang. Ya, terima kasih, guru. Akhirnya selesai juga. Sia-sia. Kenapa belum selesai juga? Guru, sudah bilang, kehadirannya di sini hanya buang waktu. Apakah aku terlalu memikirkan ini? Apa yang kalian lakukan? Tuan itu tidak bisa makan makanan pedas. Tapi hidangan utama kalian semuanya pedas. Tidak bisa makan pedas, tapi semuanya pedas. Sudah. Bukankah kamu bilang ini hidangan andalan restoran? Andalan seperti ini. Tidak ada aroma sama sekali. Minyaknya tidak cukup panas. Dan teknik memotongnya juga buruk. Bagian curi teknik ini bagus. Sayangnya, apa sih yang kalian goreng ini? Apakah kalian tahu betapa pentingnya jamuan ini untuk negara kita Dasia hari ini? Ini berkaitan dengan investasi miliaran masa depan dari perusahaan kimia. Ketua Wang minta maaf. Tapi informasi yang kami dapatkan adalah Tuan Kate suka makanan pedas. Saya jelas-jelas sudah mengatakan kepada saudara Anda, Zhong Negao, Tuan Le tidak bisa makan makanan pedas. Dia janji tidak ada masalah. Hasilnya, semuanya pedas. Apakah Anda berbicara dengan Zhang Dekao? Jiwan. Kemarin saya sudah berulang-ulang ingatkan jangan pakai cabai. Meski kalian tidak suka dengan saya, tidak perlu sampai salah paham seperti ini. Lihat, kita buat Ketua Wang marah. Kakak restoran Bamboo Garden yang diwariskan oleh orang tua. Hancur di tangan. Kamu! Zhang Dekao, kamu menyebar info palsu. Menyebabkan kesalahpahaman dengan Ketua Wang. Kamu merusak reputasi restoran Bamboo Garden tak masalah. Merusak investasi. Daxia adalah masalah besar. Apa yang saya sampaikan adalah bahwa Tuan K tidak makan pedas, tapi kalian yang salah. Hubungannya. Aduh! Tuan Cat! Para muruk ini, jangan sampai mengotori mulut Anda. Saya sangat kecewa dengan kuliner negara Daxia Anda. Apakah ini bukan makanan yang dimasak? Syah, kenapa dia bawa? Kamu ini seorang tukang potong. Siapa yang menyuruhmu masakannya ke sini? Apakah kamu tidak tahu acara ini? Apakah kamu sengaja mencari masalah? Saya tidak salah dengar, kan? Kalian benar-benar membiarkan seorang tukang potong menyajikan makanan kepada Ketua Wang dan Tuan K? Bro, apakah kepalamu masuk air? Wah, asyik buat kekacauan besar. Makanan ini, kalian sendiri tidak akan makan. Berani sajikan kepada kamu? Ini adalah kecelakaan. Kecelakaan. Makanan seperti ini, kalian sendiri berani makan. Mau makan, makan. Atau kamu yang makan. Saya melihat kalian sengaja menghina Tuan Wang dan setiap hidangan yang dibuat oleh Ci Juyan. Resto dipersiapkan dengan penuh dedikasi oleh koki kami. Tidak pernah dikerjakan asal-asalan. Jangan bicara asal dan tidak seharusnya merusak makanan di sini. Saya merusak makanan? Kamu begitu angkuh. Makanan yang lebih buruk daripada makanan babi ini. Mengapa kamu tidak menghabiskannya saja? Kamu juga tidak mau memakannya, kan? Masih berani menantang saya. Ketua Wang, dia jelas tidak menghormati Anda.
Chang Juan. Apakah ini cara Resto Juan memperlakukan kamu? Hari ini, kamu harus menghabiskan makanan babi ini. Makan! Ayah, jangan. Dia jelas ingin mempermalukanmu. Ketua, Selama Anda dan Tuan Kate bisa meredakan amarah hari ini. saya makan. Aduh, actingmu selalu berlebihan. Lihat wajahmu kesakitan. Itu wajah makan. Makan cepat. Rasanya tidak enak kan? Ketua Wang, saudara saya ini memang kurang baik menangani urusan ini. Masakannya juga kurang memuaskan. Meski restoran ini bermarga Shang, tapi keahliannya sungguhan. Lihatlah. Oh, saya keluarkan banyak uang, undang 3 ahli. Mereka bisa memasak segala macam hidangan. Dijamin memuaskan Tuan Kate. Tuan Kate tidak punya hobi lain, hanya terobsesi dengan kuliner. Selain itu, Tuan Kate juga seorang ahli kuliner kelas dunia. Standarnya sangat tinggi. Jika Anda bisa memuaskan Tuan Kate, silakan sampaikan jika ada permintaan. Tidak masalah. Ya, masakan kami memuaskan Tuan Kate. Dapatkah Anda memutuskan untuk mentransfer hak pengelolaan Bamboo Garden kepada saya? Ini. Tidak masalah. Asalkan bisa puas Tuan Kate, tidak boleh. Presiden Wang, saya dijebak oleh Zhong Degao. Boleh Anda berikan kesempatan saya untuk membuktikan kemampuan? Restoran Juyuan akan menantang Zhong Degao. Memulai pertandingan hidup dan mati. Guru, saya. Ayah. Baik, hari ini saya menentukan. Siapapun yang menang dalam pertandingan hidup dan mati ini, membuat Tuan Kate puas. Juyuan jadi miliknya. Pertandingan hidup dan mati adalah tantangan paling keras di dunia kuliner Asia. Begitu penantang mengajukan permohonan, pihak yang ditantang tidak boleh menolak. Jika penantang menang, maka ia akan mendapatkan dukungan penuh dari asosiasi chef. Namun jika gagal, penantang harus memutus tendon di tangan. Dari itu tidak bisa memasak. Akan dihapus dari asosiasi chef secara permanen. Serius? Sekali? Restoran hilang, buka baru. Tapi kalau kamu kalah, kita tidak akan jadi koki lagi. Iya. Kalau kita berhasil mempertahankan ini, bisakah itu menyelamatkan Juyuan? Ya, tentu saja. Bagaimana? Berani terima tantangan Qian Biha. Tahu kau akan menggunakan taktik ini, tapi aku sudah siap sebelumnya. Ini saatnya kamu menyaksikan keahlian sejati. Putaran pertama, kompetisi dasar. Keterampilan memotong. Ginger Tang dari Hangzhou. Senang bertemu. Nama keluarga Ginger dari Hangzhou. Apakah kamu penerus Chef Ginger Yu? Guru saya adalah Chef Istana Jiang Chengfeng. Chef Istana? Ternyata murid dari Jiang Chengfeng.
Siapa Jiang Chongfeng? Jadi, Jiang Changfeng, pewaris keluarga koki kerajaan Jiang, terkenal dengan keahlian pisau. Teknik pisau ajaib, keterampilan memasak Jiang Chengfeng mungkin bukan terbaik. Ketika membicarakan keahlian pisau, keluarga Jiang nomor 2. Tak ada yang berani bilang nomor. Bagaimana Paman undang ahli hebat ini? Ayah, gimana antara kita kakak senior paling ahli teknik pisau dibanding murid Jiang Chengfeng? Mungkin kalah. Jiang Changfeng memang sangat hebat, tapi itu tidak berarti muridnya juga hebat, Guru. Biar aku ajari dia belajar. Kamu tidak cukup baik. Orang tua ini cukup pandai menyuruh-nyuruh orang. Biar aku coba. Kamu mau pergi kemana dan untuk apa? Masih kurang memalukan hari ini? Ya, ini bukan tempatmu. Balik. Kak, jangan dengar dia. Kita menang jika kirim senior. Jika dia yang dikirim, kita pasti kalah. Mengapa Chef tidak kirim senior? Apakah ada strategi tambahan? Mungkin kepala chef punya alasan sendiri untuk mengatur demikian. Oh, saya tahu. Kepala chef tidak ingin dengan cepat menunjukkan kemampuan senior. Jadi dia memilih seorang asisten untuk menjadi tumbal terlebih dahulu. Saya Jiang Teng, murid dari Imperial Chef Jiang Chengfeng. Pemenang 3 kali lomba keahlian pisau Xia. Kamu siapa? Sebutkan namamu. Saya hanya seorang asisten dapur di Bambu Garden Restaurant. Asisten dapur. Bambu Garden Restaurant merendahkan orang. Saya murid Imperial Chef. Masa harus berkompetisi dengan seorang asisten dapur? Asisten dapur. Haha. Hahaha. Jangwan, kekurangan orang sampai gini. Menghadirkan seorang amatir di pertandingan. Ayo, mulai. Sekarang. Ingat, hari ini adalah momen terbaik dalam hidupmu. Babak pertama kompetisi. Awalnya benar. Benar terlalu menakutkan. Seperti sesuatu yang tak terduga dan membuat kita terpesona dengan segala keindahannya. Seperti hal yang tak bisa kita bayangkan sebelumnya. Dan membuat kita terpesona dengan setiap aspek keindahannya. Apakah ini ukiran keluarga Jiang? Benar-benar membuka mata. Hening dan transparan, hidup seperti nyata, detail naga ini sangat indah, garis halus. Pewaris koki istana, keterampilan pisau, luar biasa hebat. Asing, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa tidak bergerak? Menurutku dia sama sekali tidak berniat membunuhmu. Kalau begitu bukankah kita pasti kalah? Seharusnya kita sudah membiarkan kakak senior turun tangan dari awal. Bagian ini tipis seperti sementara sutra sekarang. Sungguh pantas menjadi pewaris Dewa Kyo. Apa hasilnya ini? Mau bercanda? Ini pembantaian sepenuhnya. Ini aku belum pernah melihat penataan piring seceroboh ini. Memalukan. Asing. Turun saja. Apakah dia serius? Ini sashi. Ini bahkan belum setinggi kebohonganku. Guru, inilah karena Anda tidak percaya padaku dan membiarkan pengemis bau ini tampil. Sudahlah, 2 pertandingan terakhir tetap harus aku yang tampil. Kemenangan ini terlalu mudah. Tidak benar. Apa yang tidak benar?
Aku tidak salah lihat kan? Wah, ikan tinggal tulang masih berenang. Salah lihat. Ikan tinggal tulang, berenang. Tidak mungkin. Ini nyata. Ikan terpotong berenang. Bagaimana dilakukan? Bukankah dia mongol? Apakah dunia ada keterampilan pisau hebat? Kapan Bambu Garden ada orang ini? Apakah ini sihir? Tidak. Ini hasil keterampilan pisau luar biasa. Karena kecepatan tinggi, saraf belum reaksi. Ikan teriris. Berenang naluriah. Sebelumnya aku pikir ini hanya legenda. Tapi sekarang aku beruntung bisa melihatnya. Kuumumkan, babak pertama ini dimenangkan oleh Lu Yuan Restaurant. Tidak menyangka, dia memiliki kemampuan seperti ini juga. Keterampilan aneh, bukan jalan benar. Seorang koki sejati seharusnya fokus mendalami keahlian memasaknya. Bukan habiskan energi untuk hal-hal tidak biasa. Jika masakan tidak enak, meskipun terlihat menarik, dia hanya seorang asisten dapur. Kakak, senior benar. Menurutku, Asing hanya beruntung sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia masih asisten dapur sampai sekarang? Apa yang terjadi? Aku keluarkan banyak uang buatmu. Bahkan seorang asisten dapur pun tidak bisa kamu kalahkan. Dia ternyata bisa. Siapa sebenarnya kamu? Anda tak berguna. Pergi dari sini. Biarkan kalian berzina senang sebentar, benar-benar keberuntungan buta. Di pertandingan pertama, langsung kena sasaran kalian. Selanjutnya aku akan membuat kalian bertepuk lutut, memohon ampun. Pertandingan kedua adalah merebus sup. Waktunya sepanjang 1 dupa. Yang sifu. Beri dia pelajaran yang keras. Setelah lama aku tidak meregangkan apa. Keterampilan pisau pemuda tadi memang membuka wawasanku. Pastinya ini keahlian yang dia latih sejak lahir. Aku akui keterampilan pisaumu tak tertandingi di dunia dapur. Tapi sayang, kali ini kalian tidak akan seberuntung itu seperti sebelumnya. Orang ini siapa? Tampaknya sulit dihadapi. Kamu peduli siapa dia? Jangan lupa, gelar senior pertama kita adalah Raja Sup Yunju. Dalam merebus sup, senior pertama tak kalah. Di Yunzu, merebus sup. Kalau aku nomor 2, tak ada yang berani nomor 1. Namun kalian justru mengirim orang tua ini untuk bertanding dengan kamu tidak tahu diri. Jangan meremehkan lawan. Tenang guru. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Tidak bisa dianggap remeh. Itu hanya menurutmu yang lambat. Lihat bagaimana aku dengan mudah menghadapinya. Tidak, lawan. Ayah, jangan khawatir. Kakak senior pasti tidak akan ada masalah. Oh lupa, gelar Raja Sup itu dianugerahkan langsung oleh Gubernur Yunzu. Aku ingat sekarang. Dia yang Qi. Dia menguasai Qigong. Gunakan tenaga dalamnya untuk menggantung sup. Tidak pernah kalah. Namun, kemenangannya tidak sepenuhnya adil. Dia suka menggunakan trik licik selama kompetisi. Melukai orang lain dengan Qigong. Orang lain sama sekali tidak bisa melihatnya. Kenapa orang ini begitu kejam? Tapi menggantung sup juga butuh tenaga dalam. Kamu belum mencapai tingkat ini. Tidak akan mengerti ahli sejati tingkat atas. Cara mereka menggantung sup adalah dengan menggunakan tenaga dalam pengontrol suhu. Dengan begitu, esensi bahan masakan dikeluarkan. Semua menyatu ke kuah. Koki Dewa mampu menguasai teknik mengontrol suhu dengan tenaga dalam secara ekstrem, sehingga dapat mengunci kesegaran bahan makanan, menjadikan setiap hidangan mencapai puncak cita rasa terbaik. Yang kini mengambil langkah yang tidak biasa, menggunakan Qigong untuk mengganggu. Luka, lawan, karena dia melukai orang dengan sengaja. Dia dikeluarkan dari asosiasi koki. Apakah pembunuh besar berbahaya? Bisakah kamu menilai sup ini? Siapa yang lebih hebat? Tidak tahu. Saat ini bumbu mereka hampir sama. Nanti tergantung siapa yang bisa mengendalikan panas dengan baik untuk menentukan pemenang.
Hei Patua, awalnya saya pikir kamu sangat hebat, tapi ternyata kamu biasa saja. Jujur saja, dalam urusan memasak sup, saya adalah ahlinya. Kenapa apinya tiba-tiba jadi sebesar ini? Tepat waktu, habisi. Mereka berdua sekaligus. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu tiba-tiba naik dan memukul meja? Apa kamu gila? Apa yang terjadi? Tuh orang ini, hari ini juga sudah selesai bukan? Apa maksudmu dengan selesai? Saya membayar mahal untuk mempekerjakanmu, bukan untuk melihatmu jadi pengecut. Satu panci sup yang sempurna, semua dirusak olehmu. Membuatku harus memasak ulang. Diam! Masak 10 panci lagi. Kamu juga kalah. Saya, kalau bukan karena dia. Sayang sekali. Sumpah tumpah supnya. Saya umumkan. Putaran kedua. Yang Qisheng menang. Harusnya ini pertandingan yang pasti menang. Harusnya pasti menang. Ini semua karena kamu. Kita kalah. Kalau saja bukan karena kamu tiba-tiba mengacau, senior pertama tidak akan kalah. Jangan dekati kami lagi di masa depan. Shin, kamu buat masalah besar. Aku beritahu kamu. Jika rumah makan Bamboo Garden dan guru sampai terjadi sesuatu karena kebodohanmu, 10 nyawamu pun tak cukup untuk menggantinya. Guru, dalam babak berikutnya aku pasti akan menang. Kalah ya kalah. Apa gunanya menyalahkan seorang pembantu? Tidak peduli bagaimana kalian mencoba. Sulit untuk menang. Aku pasti akan menang di babak terakhir. Babak terakhir, jangan harap. Kartu trufku belum keluar. Hari ini, rumah makan Bamboo Garden pasti akan menjadi milikku. Dan urat tanganmu juga akan kubasmi. Terima kasih tadi. Kalau bukan karena kamu bergerak tepat waktu, aku dan Paman Tang akan cedera. Bukan. Babak ketiga tanpa batasan, kedua tim pilih 2 orang bertanding bekerja sama membuat satu hidangan. Akan kami nilai. Kini giliran Anda untuk bertindak. Tunjukkan pada mereka apa yang disebut seni memasak sejati. Siapa orang? Kelihatan hebat. Tidak, kenal. Kok wajahnya terlihat familiar? Sepertinya itu Jia Liang, juara liga memasak 3 provinsi bulan lalu. Iya, dia pemenang babak penyisihan kompetisi kuliner nasional. Kuda hitam misterius yang tiba-tiba muncul. Kandidat kuat untuk memenangkan lomba final. Hachang, dia Jia Liang yang meraih piala memasak nasional tahun ini. Semua gelar itu tidaklah penting. Sebenarnya, identitas aslinya adalah murid terakhir dari Dewa Memasak. Murid terakhir Dewa Memasak? Murid Dewa Memasak? Dewa Memasak ternyata punya murid. Kapan aku punya murid? Murid Dewa Kuliner. Benarkah dia murid Dewa Kuliner? Tentu saja, saya menghabiskan setengah dari kekayaan saya untuk mengundangnya dari Kyoto. Master Jia mewarisi bakat Dewa Kuliner. Dia sudah menguasai 9 lapis keahlian. Artinya, calon Dewa Kuliner negara Daxia. Ayah, apa pendapatmu? Kakak sulung saya memang sering menggunakan cara licik. Tetapi dia belum cukup berani untuk memasukkan status murid Dewa Kuliner.
Jika dia mampu mengundang ahli seperti Jiang Deng dan Yang Qi, dia bisa mengundang murid dewa kuliner. Syukurlah kamu tahu. Serah segera supaya tidak kalah lebih memalukan. Mengundang tawa hayam biak. Lalu apa hebatnya seorang murid dewa kuliner? Saya belajar seni kuliner lebih dari 10 tahun. Belum pernah menemukan lawan. Bahkan jika dewa kuliner datang sendiri, saya tidak takut. Jangan kurang ajar. Sudah lama saya mendengar tentang kehebatan dewa kuliner. Dan hari ini saya beruntung dapat mengadu keahlian dengan muridnya. Meski kalah, tetap tidak memalukan. Tentu, bisa bersaing dengan saya adalah kehormatanmu. Mari mulai. Ketiga, dimulai. Silakan setiap pihak ajukan seorang koki utama. Seorang asisten. Guru, saya akan menjadi asisten Anda. Saya harus memenangkan ronde ini. Saudara kecil, ini adalah ronde terakhir. Situasi sangat penting. Bisakah kamu bergabung dengan saya? Guru, mengapa Anda memilih dia? Ayah, kenapa Anda memilih dia? Meskipun keterampilan pisau dia bagus, kemampuan memasaknya tak mengalahkan kakak senior. Benar. Kepala koki, dia cuma asisten dapur. Bagaimana dia menggantikan kakak senior untuk pertarungan hidup mati penting? Kepala koki, mohon pikirkan lagi. Cukup. Saya sudah mengambil keputusan. Guru, Anda sudah gila? Anda membawanya bersama Anda. Ini sama saja mencari masalah sendiri. Aduh, Aqua. Aduh. Saya dari restoran Juan Zhongjuan. Kepala koki Jiang, apakah Anda membiarkan asisten dapur bertarung bersama Anda di babak terakhir? Apakah Anda tidak pikir ulang? Terima kasih, Ketua Wang. Saya sudah membuat keputusan. Tidak, biarkan asisten dapur main. Hahaha, mungkin ini adalah tindakan putus asa. Restoran Jujuan ini memang tidak ada harapan untuk menang. Walaupun kamu seorang koki berpengalaman, kamu masih belum sebanding denganku. Sebaiknya segera pulang beristirahat. Setidaknya bisa menyelamatkan dirimu. Saya tentu tidak berani dibandingkan dengan murid Dewa Masa. Tapi hari ini yang bersaing denganmu bukan saya, melainkan dia. Ya, ayah. Pemimpin. Apa? Dia membiarkan pemula tampil? Membiarkan pemula jadi koki utama? Menurutku, Jiang Jiwan benar-benar sudah menyerah. Dia hanya mencari cara untuk membuat orang kesal. Sampai-sampai membiarkan seorang pemula jadi koki utama. Ayah, kalau Shen Siwei kalah, dia harus memutuskan urat tangannya sendiri. Kamu tidak bisa harap padanya. Koki utama ceroboh. Percaya pemula. Terlalu ceroboh. Harum sekali. Dia jelas menikmati makanan ini. Tapi ada yang tidak beres. Jangan kumpulkan dulu. Karena kamu memilih untuk merosot, aku akan menghancurkan reputasimu sepenuhnya. Serahkan padamu. Apakah saya melihat benar? Dia berhasil mengeluarkan tulang ikan utuh dari mulut ikan tanpa merobek perut ikan. Memisahkan tulang dari jarak jauh. Aduh, inikah kehebatan murid Dewa Kuliner? Dia melakukannya dengan begitu mudah. Jika Dewa Kuliner ada di sini, wah, syukurlah saya tidak berduel dengan muridnya. Saya bahkan belajar 100 tahun pun tidak akan bisa mencapai level seperti dia. Ini adalah makanan ikan legendaris. Pantas saja dia murid Dewa Kuliner. Tekniknya sama luar biasanya seperti Dewa Kuliner. Ketua Wang, apa keistimewaan hidangan ini? Hidangan ini disebut kelezatan 0.1 dunia. Menguji keterampilan potong dan atur api. Serta menjaga rasa segar ikan. Pertama, tidak boleh merobek perut ikan.
dan harus memisahkan tulang dari jarak jauh. Gunakan api besar cepat untuk mengentalkan saus agar ikan renyah di luar dan lembut di dalam. Tidak heran dia adalah murid Dewa Kuliner. Apa ini bisa saya tonton tanpa membayar? Sungguh beruntung. Saya bisa melihat keahlian memasak Dewa Kuliner di sini. Oh, dia membersihkan sisik ikan, membuat hijauan ikan. Pemula. Mana mungkin dibanding murid Dewa Kuliner? Sudahlah, jangan buang waktu melihatnya. Ya, aduh. Sungguh parah. Pemula ini membawa restoran kita dan sang guru ke jurang kehancuran. Pemula ini bahkan tidak tahu bagaimana mengolah ikan. Lebih baik biarkan saja kepala koki yang melakukannya. Perbedaannya terlalu besar. Wow. Ini adalah naga berlari mengejar Phoenix. Ini teknik istimewa Dewa Kuliner. Naga berlari mengejar Phoenix. Dia benar-benar murid. Apakah ini kekuatan murid Dewa Masak? Kusangka perbedaan aku dan dia besar ini. Aku telah belajar bertahan-tahan dengan kerja keras. Jadi, diriku ini apa artinya? Masakan dengan api naga terbang dan Phoenix emas. Hanya beraroma kuat bisa meningkatkan energi dan memperpanjang umur. Aku tidak menyangka melihat keahlian Dewa Kuliner di tempat kecil seperti ini. Aku mati pun tiada penyesalan. Apakah aku memang telah membuat pilihan yang salah? Apa yang sedang kau lakukan? Naga tersembunyi di perut ikan. Apa? Murid Dewa Kuliner membuat naga tersembunyi di perut ikan. Makanan itu dia sebut naga di ikan. Lebih cocok disebut serangga di perut ikan. Lupakan saja. Semua ini adalah pilihanku sendiri. Baiklah, jangan ganggu siapapun. Lihatlah apa yang dia coba lakukan. Dia ingin buat UFO Kanggilong. Lucu. Menurutku, itu lebih seperti UFO Changchong. Benar. Teknik apa itu? Bagaimana mungkin? Itu UFO Kanggilong. Seperti pamer pedang di hadapan Guan Yu. Mempermalukan diri sendiri. Sebaliknya, menurutku, anak ini cukup pintar. Ini kesempatan yang luar biasa. Dia bisa mencuri ilmu langsung dari murid Dewa Memasak. Menurutku, Ketua Wang, hasil pertandingan sudah sangat jelas. Sehingga lebih baik segera diumumkan saja. Baik, saya umumkan putaran ketiga ini. Murid Dewa Perang menang. Dan restoran Juyuan sekarang milikmu. Aku sudah bilang sejak awal, hari ini pasti kalah. Kamu kalah atas konten dan tanganmu sendiri, saudaraku tercinta. Potong urat tanganmu sendiri, saudaraku Chef Jiang, yang telah menunjukkan keahlian luar biasa dalam dapur selama ini. Berani bicara, tak berani bertindak. Hei, siapa dulu yang bilang mau tanding hidup dan mati? Hei, siapa yang dengan percaya diri bilang bisa mempertahankan restoran Bamboo Grove ini? Kamu kalah. Kalah total. Segera penuhi potong tangan kaki. Kamu pergi guru. Ada apa? Kepala koki restoran Bamboo Grove ternyata hanya seorang pengecut yang takut mati. Ayah. Ayah. Nina. Ini dia. Cepat. Jangan alasan. Jiang Juan, tanggung taruhan peraturan tanding mati hidup gitu. Kamu gagal dalam tantangan, harus potong urat tanganmu sendiri. Tunggu. Sebentar. Hidangan UFO Changlong saya sudah selesai. Mulai penilaian. Kamu bukan tabu belakang. Berani bawa makanan kiruan ini? Hiam pihak. Sini bukan tempat bicara. Keluar dari sini.
Kamu masih ingin mempermalukan kami dengan hidangan ini, bukan? Ya, kamu belajar Yufu Changlong langsung di sini. Bagaimana bisa dibandingkan dengan murid ahli masak? Belum lagi keahliannya, Yulong Jingfeng. Dia bukan murid ahli masak. Gerakan tadi juga bukan Yulong Jingfeng. Itu bukan jurus naga mendayung burung phoenix. Apa yang kau omongkan? Apa yang kamu katakan? Dia bukan murid dewa masakan. Kamu kedudukanmu rendah sekali. Tidak pantas angkat sepatu Master Jiang. Jangan bicara sembarangan. Awas, aku potong lidahmu. Apakah orang ini sudah gila? Untuk restoran Zhuyuan, itu berbohong dengan mata terbuka. Murid Dewa Masakan keluarkan jurus naga mendayung burung phoenix. Bagaimana bisa palsu? Kawan kecil, makan bisa sembarangan. Tapi bicara, jangan sembarangan. Kami semua tadi menyaksikan sendiri, dia tunjukkan jurus Dewa Masakan Naga Mendayung Burung Phoenix. Sudah kukatakan, itu bukan naga mendayung burung phoenix. Jika aku tidak salah ingat, kamu cuma seorang tukang potong kan? Kamu berani berkata sombong kepadaku. Saya tidak buat Yulong Jingfeng. Apakah kamu yang buat? Hahaha, ini lelucon paling lucu saya dengar. Siapa yang beri keberanian? Berani bilang begitu pada murid Dewa Kuliner. Benar-benar menggelikan. Jiuan, restoran Zhuyuan, Ibu hindari hukuman. Berani menyebar kebohongan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Haha. Sudahlah, ini bukan urusanmu. Pergi saja. Ini dia. Hahaha. Sudah ketemu. Kalau begitu, saya akan menunjukkan kepada kalian apa yang sebenarnya. Saya tidak akan mengikutinya, karena itu tidak sesuai dengan prinsip saya yang telah saya tetapkan sejak lama dan saya ingin tetap teguh pada keputusan saya sendiri, sehingga tidak akan mudah tergoyahkan oleh hal-hal lain. Saya ingat, dia adalah kakak ini. Kita masuk ke dunia naga yang sangat terkenal. Ini adalah Jingfeng Naga pengembara yang asli, bukan? Ini adalah Phoenix Emas Naga pengembara yang asli. Ini Jingfeng Naga pengembara asli. Apakah kamu? Suara ini, pendekatan yang mendominasi ini, temperamen seperti itu. Dia adalah dewa memasak. Kunjungi jantung debu. Dewa koki apa? Siwa koki. Apa? Apakah dia dewa memasak? Anda tidak bisa tahu. Tapi selain koki, siapa lagi yang bisa menggunakan gerakan mengesankan itu untuk mewujudkan Phoenix? Ini cucu. Mengapa dia datang ke tempat jelek? Bagaimana mungkin dia menjadi dewa masak? Barusan dia memang menggunakan teknik naga menari dan burung emas. Sungguh luar biasa mengejutkan. Ya, benar-benar begitu. Xing Dewa, masa aku memotong bahan bersamanya setiap hari? Xing, kamu tidak jujur. Bahkan tidak memberitahu aku. Dewa masak, kamu adalah idolaku seumur hidup. Meskipun aku bukan muridmu, aku benar-benar punya bakat. Tolong lihat masakan yang kubuat, dan terimalah aku sebagai muridmu. Aku belum pernah melihat orang sekeras muka ini. Tidak tahu malu. Menyamar sebagai murid dewa masak. Terbongkar. Masak tidak segera pergi dengan malu-malu. Masih berani meminta dewa masak untuk menjadikanmu muridnya. Hayang Tihe. Oh, Jia Liang, kamu pembohong leceh. Tadi kamu membuatku begitu menderita. Lupakan saja keinginanmu. Dewa Masak tidak akan menerima seseorang seperti kamu. Direktur, saya juara Liga 3 Provinsi. Juara babak penyisihan kompetisi memasak nasional. Yakin menang final. Saya benar-benar berbakat. Jadikan saya murid Anda. Apakah dia benar-benar biadab
Mengapa dia sama sekali tidak bereaksi? Kamu! Apakah kamu dewa masak? Dewa? Masak? Saya bukan dewa masak. Mungkin memperlihatkan jurus cemerlang seperti naga dan burung finik. Anda bukan dewa masak. Siapa lagi? Siapa lagi? Benar sekali. Anda memang dewa kuliner. Tidak. Tadi saya belum tunggu dewa kuliner selesai memasak. Sudah umumkan kemenangan murid palsu. Apa caranya? Saya menyinggung dewa kuliner. Oh, tapi hasil ronde ketiga ini tidak sah. Dia menyamar sebagai murid Anda dan meniru jurus unggulan Anda. Jadi kemenangan kali ini adalah milik Anda. Ya benar. Dan juga sekarang saya dengan resmi mengumumkan dalam ronde ketiga ini restoran Bamboo Garden menang. Kamu ini benar-benar pelin-pelan. Sungguh luar biasa, Ayah, tanganmu terselamatkan. Begitu pula restoran Bamboo Garden kita. Terima kasih dewa kuliner. Tanpa Anda, saya dan Bamboo Garden mungkin tak selamat. Mohon maaf, semoga Anda memaafkan. Tadi aku menamparmu. Sungguh minta maaf. Terima kasih. Menyelamatkan kebun bambu kami. Membiarkan ayahku tetap menjadi koki. Maafkan aku. Belum perlu memberi penghormatan untuk berterima kasih padaku. Masih belum mulai membahas masalahnya. Kalian tidak perlu memperlakukan aku seperti ini. Aku bukan dewa kuliner. Sekarang masakanku sudah selesai. Bisa mulai dicicipi. Aku mencici masakan dewa kuliner. Dan dia adalah Yalong Jifeng yang dapat meningkatkan vitalitas dan memperpanjang usia. Kamu juga mau mencicipinya? Aku itu mencicipi. Aku tawar 3 juta. Aku tawar 20 juta. Aku tawar 3 juta. Aku tawar 20 juta. Aku tawar 2 juta. Kami tawar 10 juta. Kamu kalah. Apa yang ingin kamu lakukan? Kita pernah bersaudara. Tidak seharusnya berakhir seperti ini. Pergilah. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Ayah, kenapa begitu mudah melepaskannya? Kamu tidak takut dia akan membuat masalah lagi nanti? Dia sudah menyinggung dewa masakan. Kukira dia tidak akan bisa bertahan di dunia kuliner. Sangat enak. Tidak pernah sepanjang hidupku makan makanan sebaik ini. Pantas saja bisa jadi juara 3 kali Verterato Red di kompetisi memasak dunia. Keterampilan ini. Juara 100 tahun pun bukan masalah. Bisa makan masakan dari seorang koki legendaris seumur hidup saya. Sungguh tidak ada penyesalan lagi. Kakak senior, mau ikut? Aku tidak tertarik. Baiklah. Mana orangnya? Ayah, saya akan mencarinya. Mengapa kamu tidak mengakui diri sebagai dewa masak? Saya bukan dewa masak. Mengapa harus mengakui? Namun jelas kamu menunjukkan teknik istimewa yang hanya dimiliki dewa masak, yaitu naga emas dan burung finik. Selain kamu, siapa lagi yang pantas menyandang gelar itu? Saya hanya orang biasa yang sedikit mempelajari kuliner. Saya tidak pantas menyandang gelar dewa masak. Kamu tidak menganggap dirimu sebagai dewa masak. Karena itu kamu menolak menghadiri acara penghargaan. Apa sebenarnya arti kuliner? Dan apa yang sebenarnya harus dikejar dalam hidup? Semua terasa begitu membosankan.
Oh, apakah masakan ini dibuat oleh Dewa Masak? Ya. Apakah tumis jamur sawi tadi juga dibuat olehnya? Ya, benar. Katakan padaku, di mana dia? Di mana orangnya? Di mana orangnya? Di mana orangnya? Tuan Muda, sudah dipastikan dia adalah Gao Zhenjin. Lakukan sekarang. Sudah jelas. Itu dia. Ra. Pergi. Hati-hati! Aku akan menelpon seseorang! Siapa? Kalian. Siapa yang mengutusmu? Omong kosong. Apa? Bunuh dia! Untukku! Meninggalkan kedua tangannya agar ia tidak dapat melakukan hal-hal jahat lagi. Di atasmu, gelar Dewa Memasak adalah milikku. Di mana orang? Dia jelas masih di sini sekarang. Orang mana? Ku tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana dia sekarang. Baiklah, saya akan mengerahkan lebih banyak kerabat dan teman untuk mencarinya bersama. Kami lebih kuat, oke? Jika Anda memberitahu saya siapa yang menyakiti tuan saya, dia tidak harus diselamatkan. Sekali lagi, jangan buang waktu. Cepatlah. Menggali 3 kaki ke dalam tanah. Aku ingin menemukan cucun untukku. Iya. Hei, pengemis bau, keluar! Hei, ayo pergi. Jangan mempengaruhi bisnisku, ayo pergi. Kemana harus keluar? Pergi. Tidak mempengaruhi pekerjaan saya. Pergi. Berjalan-jalan. Berjalan-jalan. Yo. Anak muda, hati-hati. Aku melihatmu berkeliaran di sini selama berhari-hari. Kau lapar, bukan? Tahu. Snack ini, langsung makan aja. Kamu, benar-benar orang yang sangat malang. Seperti orang yang selalu diuji oleh takdir dan tidak memiliki keberuntungan dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya selalu penuh dengan kesulitan dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Ayo, ikut saya. Wah. Lihatlah. Bos ini benar-benar murah hati lagi ya. Bawa seorang pengemis ke restorannya. Ini mau dipertunjukkan ke siapa? Ya, semua perbuatan baik sudah mereka lakukan, kita jadi penjahat. Turunkan harga rendah. Sekarang semua orang makan di restoran mereka, nggak tahu maunya apa, bikin kita semua nggak ada bisnis. Dia nggak bakal bertahan lama lagi. Bos, kenapa kamu tersenyum? Tunggu sebentar. Nanti kamu akan tahu. Saya Yuan. Apa nama kamu? Han. Pelan-pelan makannya. Jangan terlalu terburu-buru. Berapa lama kamu nggak makan? Pelan.
Hari ini pastikan kenyang. Belakangan ini, juara 3 kali turnamen dunia, Tuan Feng Chenxing kembali menghilang. Sudah 7 hari sejak Tuan Temonia terakhir kali melihatnya. Jika ada yang memiliki informasi tentang Tuan Feng Chenxing, harap hubungi nomor ini. Idola aku menghilang lagi. Sungguh merepotkan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Dan tanya, siapa nama kamu? Kenapa kamu tidak menjawab? Kamu tidak bicara. Bagaimana saya bisa mengantar kamu pulang? Kamu bukan bisu, kan? Pak He, saya berhenti. Xiaoxiang, ini kenapa kamu begitu mendadak? Saya selalu bermimpi ikut kompetisi memasak nasional, menjadi seperti dewa masak. Saya tidak ingin terus masak makanan rumahan biasa setiap hari. Menurut saya, makanan rumahan ini juga tidak biasa. Saya ingin belajar teknik memasak tingkat tinggi. Seperti karya luar biasa, dewa masak. Aduh, tak paham. Memang saya kurang paham. 2 hari lalu Pak Shen sudah direkrut Pak Han sebelah. Sekarang kamu juga mau pergi. Di mana pekerja sekitar sini akan makan. Harga kebutuhan tinggi. Saya tidak naikkan harga. Saya ingin mereka makan kenyang. Namun, masa saya harus mengorbankan mimpi saya demi mereka? Tapi, bisakah kamu bantu saya 2 atau 3 hari lagi? Tunggu sampai saya menemukan koki baru. Sebelum kamu pergi. Sekarang sudah hampir waktu makan. Para pekerja akan segera datang. Hari ini, kamu tangani dulu untuk hari ini. Bagaimana kalau siang hari? Siang ini ada tamu penting. Sangat krusial. Fu Xiaoqing, kamu mau pergi sekarang? Hari ini, Tuan Jian bawa tamu penting. Dia minta tumis dagingmu. Bisa masak sebelum pergi. Ya, Fu Xiaoqing, kamu benar-benar tidak berperasaan. Kamu tahu bisnis di jalan ini harus ikuti Tuan Jian. Kamu tiba-tiba berhenti. Apakah ingin membuat Tuan Zhou bangkrut? Xiao Liu benar sekali. Tuan Han, jika Anda membuat Tuan Jian marah, bisnis ini akan sulit dijalankan. Jadi, Master Xiaoxing, ikut saya segera. Saat Tuan Jian tiba, masak sepiring tumis daging untuknya. Membuat senang. Fu Xiaoqing, maksudnya apa ini? Apakah kamu juga ingin seperti Lao Shen pergi bekerja di tokonya? Tuan He, orang selalu mencari tempat yang lebih baik. Orang seperti Master Xiaoqing yang berbakat dalam memasak pasti akan ikut serta dalam kompetisi kuliner nasional. Kebetulan, di toko saya ada bahan baku yang lebih premium dan peralatan dapur yang lebih canggih. Xiaoqing, guru. Hanya di toko saya, Anda bisa berkembang lebih baik. Wu Xiaoqing, kamu tidak tahu malu. Dulu, kamu tak punya jalan. Bos, He yang memberimu makanan. Sekarang kamu punya kemampuan, bukannya berterima kasih. Menusuk Bos He. Saya tidak mau masak makanan porsi besar ini. Ini tidak membantu saya lomba memasak nasional. Hanya membuang waktu. Master Ning. Koki. Itu termasuk 10 besar lomba memasak nasional terakhir. Kamu hanya bisa belajar kemampuan sejati di restoran saya. Kalian. Jangan hambat masa depan Master Xiaoqing lagi. Kamu. Xiaoqing, karena kamu sudah membuat keputusan, maka saya tidak akan menghalangi kamu lagi. Silakan pergi. Pergi. Cepat pergi. Bos He, saya tahu kalau Anda berhati baik, tapi hati baik tidak bisa dijadikan makanan. Apalagi menghasilkan uang. Dan tolong, jangan asal menerima orang lagi di masa depan. Pergi. Apa itu? Tidak disangka, Hu Xiaoqing begitu. Han Bos juga demi menentukan toko kita. Semua karyawan toko kita direkrut pergi. Toko semakin sulit bertahan. Tunggu saja sampai Chenggong datang. Bagaimana harus menghadapi ini? Ya, bagaimana harus menghadapi ini? Bos, apakah pengemis ini yang baru Anda temukan hari ini? Dia sangat menyedihkan. Bukan hanya kedua tangannya cacat, dia juga bisu. Kalau dia tidak segera makan, dia mungkin akan kelaparan hingga mati. Ya, memang terlalu menyedihkan. Tapi menurut saya ada alasan dalam kata-kata Fu Xiaoqing. Jangan beri rating 3 bintang. Untuk tolong pekerja kasar, kami tekan harga di toko hingga rata-rata 9 yuan. Toko sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Wang Bos. Seperti biasa. 1 piring daging babi. Sayuran bil. Baik, saya segera masak.
Kamu yang masak, Xiaoxin tidak ada. Saya suka daging babi, tumisnya. Haha. Dia tidak bekerja, pergi. Udah berhenti. Aduh, Chef Xiaoxin masakannya enak. Dia tidak bisa mencicipinya lagi. Ya, di mana? Dia pergi tempat lain. Duduk. Pemilik He, siapa dia? Duduk, diam. Tampaknya lebih kotor daripada kita. Orang Malang tidak hanya kedua tangannya cacat. Dia juga bisul. Pemilik He memang baik hati. Biarkan dia segera mandi. Dia terlalu kotor, mulai sakit. Baik. Kamu bawa dia ke kamar mandi untuk membersihkan. Aku akan memasak. Ya! Kamu bisa mencuci sendiri. Sudahlah. Aku bantu cuci saja. Cabai hijau, Xiaoliu, sudah, potong. Ya, datang. Dagingnya sudah habis dimakan. Ini bisa dimakan. Angkat panci. Makanan lambat. Waktu istirahat siang pendek. Harus buru pulang istirahat. Tidak bisa kerja. Aduh, maaf sekali benar-benar. Maaf, hari ini cuma bos yang masak. Maaf sekali. Wah, di luar ramai. Tak ada yang melayani. Tamu datang tak bisa pesan makanan. Cepat periksa. Ya, baik. Cepat periksa. Hari ini cepat sekali sudah ada. Begitu banyak orang. Xiaoliu, pesan makanan cepat. Akan selesai pulang. Ya, baik. Xiaoliu, meja ini 3 menu. Baik, tidak masalah. Meja kami mau mapo tofu. Tumis daging dengan cabai hijau, 1 piring sayur, 3 botol bir. Baik, saya catat. Hari ini kurang tenaga kerja. Mohon pengertian. Baik, pergi. Cepat. Oh, semua kotak ada di sini. Sebanyak ini. Tahu. Hei, bos, cepat. Air dingin. Sekarang masakan ini udah tidak bisa dimasak, menurut saya. Toko kita ini tidak bisa terus beroperasi. Itu semua tidak penting. Yang utama, aku pergi belakang ambil batu bakar. Mengapa kamu berdiri di sini? Menghalangi. Hei, jangan menghalangi jalan. Cepat minggir. Hei, minggir cepat. Nggak ngerti? Xiaoliu. Hei, ada apa denganmu? Hei, pagi ini ketika menemukannya, dia juga tidak menjawab. Habibnya, hei, apa terjadi? Kepala sakit lagi? Kasihan. Begini aja. Kita jelaskan ke teman-teman kerja di tempat bahwa kita tidak bisa memasak sekarang. Biarkan mereka makan di restoran lain. Bagaimana? Katakan saja. Suka. Saya bilang, meskipun berita buruk, tetap harus disampaikan. Di mana orang-orangnya? Tadi banyak orang, kok tiba-tiba hilang? Mereka semua pergi ke seberang. Katanya makanan dipesan tidak perlu dimasak. Restoran Cue, Cuang seberang, diskon 50%. Harga lebih murah, jadi mereka semua pindah ke sana. Kalau sudah pesan makanan, kami mau coba ke sana. Cue Cuang itu kan restoran mewah. Diskon 50%. Mungkin jelas tidak ada untungnya. Kalau tidak percaya, lihat saja iklan di pintu. Teman saya kirim pesan. Ini tidak hanya murah, tapi enak. Makan dapat diskon 50%. Promo di Juga Juang. Makan 50% diskon dan minuman gratis. Hei, masuk, silakan. Tidak bisa. Berhenti. Makan dapat diskon 50% dan juga minuman gratis. Makan diskon 50% tanpa minuman. Ayo lihat, coba, dan rasakan. Masakan babi tumis. Pulang di sini. Banner-banner. Luar biasa. Setiap hari sangat ramai. Harus antre panjang. Setiap kali ingin makan, harus pesan dulu.
Bagaimana, Tuan? Kenapa hari ini sepi sekali? Tuan Chen, maaf. TB-TB Ho, Xiaojing berhenti kerja hari ini. Tangan saya terluka dari cipratan minyak saat memasak. Sepertinya hari ini tidak bisa melayani Anda dan tamu Anda. Tuan Liang, maaf sekali. Ini kesalahan saya karena kurang persiapan. Saya tahu tempat dengan rasa enak. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Kamu tahu aku suka daging tumis ulang, jadi aku setuju bersamamu. Hasilnya, kamu mempermainkanku. Saya benar-benar tidak menyangka. Nikmatilah kepuasan itu. Tuan Jian. Saya sudah merekrut koki unggulan dari tempat mereka. Ya, dia sekarang ada di restoran kita. Ju Kecha. Tuan Miao, salah paham. Koki masak daging tumis ada di Ju Kejuang di seberang. Kabarnya masakan sudah siap. Tinggal kita makan. Benarkah? Kedua bos, ruang VIP dan hidangan sudah siap. Tinggal menunggu Anda berdua. Baik, mari kita coba. Terima kasih. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Tuan Chen menyelesaikan masalah. Apa? Aroma yang harum. Aroma apa? Harum sekali. Aroma ini sangat menggoda. Di mana ini? Kok kadang ada, kadang tidak. Aroma ini membuat hati saya merasa gatal. Aroma daging tumis khas Sichuan. Ternyata Xiaojing pandai memasak. Kalian sudah mencium harumnya dari kejauhan. Ini memang kesukaan saya. Saya telah mencicipi daging tumis khas Sichuan dari koki terkenal selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah mencium aroma yang seindah ini. Qianggong, dulu kamu bilang masakan Master Hu sangat enak. Saya pikir kamu membual, menyangka. Ternyata ada seseorang di dunia yang mampu memasak hingga level seperti ini. Saya sering makan daging tumis setuan, masak Master Hu, harum, tapi tidak seperti yang dikatakan. Mari kita coba. Segera. Coba. Jadi, ternyata pesan rekrut pergi Fu Xiaojing. Untuk rencana, dia ingin menghancurkan restoran kita sampai puas. Apakah kamu mencium aroma daging? Saya sudah mencium, tapi melihat wajahmu kurang baik, jadi nggak beritahu. Aroma ini sepertinya berasal dari dalam restoran kita. Betul, dari restoran kita. Cepat masuk dan lihat. Oh, baik. Kalian satu lagi untuk kami. Ya, kalian satu lagi. 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 Tambahkan satu porsi. Apa yang terjadi? Kalian anak ini luar biasa. Daging tumisnya lebih enak daripada Master Xiaojing. Daging tumis, lezat. Gimana daging tumis? Porsi sebelumnya sudah dimakan. Kenapa? Dia tidak boleh. Dia ternyata bisa memasak. Bagaimana mungkin dia bisa memasak? Tapi, Tidak bisa. Rasa yang sama. Yang tercium tadi adalah rasa ini. Tuan Huang, Anda benar-benar menemukan talenta luar biasa. Wah. Anak muda, kamu hebat sekali. Tuan Miao, silakan. Apakah tumis daging ini buatanmu? Ya, ini keahlian terbaikku. Benar kan? Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Sungguh berharga. Ja. Benar-benar anak muda berbakat, seorang jenius muda. Tumis daging ini adalah terbaik dalam masakan Sichuan, hidangan utama. Kamu masih muda, tapi sudah bisa membuat tumis daging sehebat ini. Masa depannya sangat cerah. Terima kasih, Bos Miao. Hei, aku dengar dari Bos Han.
kamu ingin ikut kompetisi kuliner nasional? Ya, benar sekali. Aku seseorang yang menghargai bakat, kamu begitu luar biasa. Aku akan memberimu rekomendasi. Oh, benarkah? Terima kasih, Bos Miao. Aku berterima kasih. Terima kasih, Bos Miao. Aneh. Daging tumis ini enak, tapi aromanya sama sekali berbeda dengan yang tadi kita cium di luar. Sama sekali berbeda dengan aroma ini. Pak Han, masalah pelanggan restoran kita pindah ke restoran sebelah jual restoran. Apa terjadi? Jangan khawatir, dapur cepat masak. Aduh, demi makan tumis daging ini, saya bahkan tidak tidur siang. Saya juga lapar. Tumis daging aromanya luar biasa. Ini dia, aroma yang tadi tercium memang seperti ini. Benar, ini aromanya. Dia tidak bilang hari ini tidak bisa masak. Saya ke dapur, lihat apa terjadi. Ke dapur. Saya ingin mempekerjakan koki ini sebagai koki pribadi. Oh, kenapa aromanya begitu harum? Sampai membuat saya terpesona dan ingin segera mengetahui sumbernya. Apa yang sedang terjadi? Kapan sih dapat bahan bagus ini? Tidak mungkin bisa memanggil koki. Apakah ini dimasak oleh bos Hao sendiri? Hei. Ruang kerja adalah area terlarang. Kalian tidak diizinkan di sini. Segera pergi. Dua bos datang ke sini. Apakah ini tumis daging dimasak olehnya? Ya, dia yang memasaknya. Hahaha, tak boleh menilai orang dari penampilan. Wah. Ini adalah tumis daging terbaik yang pernah saya makan. Daging tumis sebelumnya dibanding ini, seperti sampah. Wah, lezat. Tunggu sebentar. Hei, mirip banget. Sobat, pemuda ini benar-benar ahli memasak. Jauh lebih hebat dari banyak koki lainnya. Bagaimana kalau kamu kembali belajar darinya? Salah dengar. Kamu memintaku belajar memasak dari seorang pengemis. Dia sudah bersih. Bukan pengemis lagi. Bukankah dia yang kamu bawa dari luar? Kalau bukan pengemis, dia apa? Kamu benar-benar membawanya pulang? Benar. Wah, keberuntunganmu luar biasa. Menemukan seorang jenius. Tuan Miao, ahli kuliner. Kalau dia bilang jenius, pasti jenius. Wah, selamat. Terima kasih. Dia cuma orang bodoh. Bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana bisa menjadi seorang jenius? Dia orang bodoh? Hei, pengemis. Siapa namamu? Diam saja. Ya? Pengemis, siapa yang mengajarimu memasak? Tanganmu itu. Sayang sekali, pantas masakannya lambat. Dia seperti itu. Tetap mau masak. Ternyata dia adalah orang cacat yang bodoh. Saya kira Anda menemukan senjata rahasia lagi. Apakah dia cuma bisa masak tumis daging babi saja? Xiaoqin, Tuan An. Kalian terlalu menghina orang. Dia bodoh. Hanya bisa masak tumis daging babi. Masakannya lebih enak daripada kalian. Sudah. Kita pergi saja. Tidak perlu berdebat dengan orang bodoh. Lagi pula, kamu tidak mungkin masih berharap pada pengemis cacat untuk bangkit, kan? Tuan He, saya beritahu kamu. Tanpa aku Xiaoqing, restoran kalian tidak berarti apa. Dari pengalaman tangannya dihancurkan oleh seseorang, mungkin dia menyinggung orang. Wah, Agong pasti lebih paham. Apakah tangannya bisa disembuhkan? Kalau rusak, sayang. Iya, tangannya cedera, tapi masih bisa masak. Makanan enak. Kalau tangan baik,
Pasti masakan lezat. Seharusnya bisa. Coba periksa ke rumah sakit dulu. Biayanya minimal 200.000. Minimal 200.000. Tuan He, dan harus segera diobati. Kalau ditunda beberapa hari lagi, tangannya benar-benar tidak bisa diselamatkan. Tuan He, saya tahu Anda baik hati, tapi dia siapa? Dia menyinggung siapa? Kalau Anda sendiri tidak tahu, jangan sampai menimbulkan masalah untuk diri sendiri. Lupakan saja. Saya akan mengobatinya. Hobi terbesar saya adalah memasak. Sayang, saya tidak punya bakat itu. Ini luka seumur hidup. Namun dia memiliki bakat yang luar biasa. Jika rusak di usia muda. Itu rasanya seperti sakit di hati saya. Saya pasti akan menyembuhkanmu. Aduh. Baik, hanya karena ucapanmu ini, saya akan menanggung separuh biaya. Karena Tuan Miao sudah memutuskan, saya ikut. Wah, itu sungguh luar biasa. Tanganmu sekarang ada harapan untuk sembuh. Tenang saja, dokter bilang kalau kamu merawat luka dengan baik, tangan ini pasti bisa pulih seperti semula. Keberuntungan dalam kesialan. Dokter bilang, tanganmu terluka cukup lama. Kalau terlambat, 2 atau 3 hari lagi. Jadi, tak sembuh. Benar-benar berkah dari Tuhan. Tapi sekarang kita kekurangan tenaga di restoran. Tidak bisa memasak. Kita buat nasi kotak jual ke proyek. Kita mulai dari pagi, supaya pekerja bisa makan makanan yang hangat sekaligus murah. Kamu lihat itu? Itu adalah menara kembar. Sepertinya aku melihat Aseng. Gimana? Sepertinya di jalan tadi. Pak, Anda sebenarnya di mana? Hahaha. Aduh, Pak Zeng, cepat, hilang. Ayo, nasi kotak kamu enak. Ya. Kita semua jangan buru-buru ya. Semuanya ada, ya. Oke, 1 porsi nasi, siap. Makan pelan-pelan ya. Kalau kurang bisa tambah kapan saja. Gedung perlombaan yang kita renovasi akan selesai bulan depan. Saya dengar lomba pertama yang akan diadakan di sana adalah tingkat nasional Daxia. Lomba memasak. Katanya, juara pertama bisa dapat hadiah 10 juta. Koki Anda masaknya hebat. Bisa coba ikut. Siapa tahu dapat penghargaan besar. Benar, bagus. Kita cuma berjualan nasi kotak. Mana bisa dibandingkan dengan orang-orang hebat itu. Makan pelan. Apa ini? Kalian bilang 3 koki terbaik di Asia, cuma segini kemampuannya. Apakah di seluruh negara Asia tidak ada koki yang bisa dibandingkan dengan Fang Chansing? Tidak semua orang adalah dewa masak bakat seperti dia. Sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Kiam Pihe, cari dewa masak, cari koki sekelas dia. Kalau sebelum besok masih belum ketemu, aku akan kembali ke negara asalku. Dan lupakan tentang investasi bernilai 10 miliar ini. Tuan Ge. Oh, Hu Xiuqing ini adalah calon dengan potensi terbesar yang bisa aku temukan saat ini. Kalau
tidak dapat investasi ini, ketua ini tidak bisa. Saya pernah bertemu orang lebih berbakat dari Hu Xiaoxing. Oh, cepat katakan, di mana dia? Dia sedikit bodoh dan tangannya juga cacat. Sekarang tidak tahu sudah sembuh atau belum. Kalau begitu, tidak usah dibahas lagi. Tampaknya harus langsung meminta bantuan keluarga Wei. Keluarga Wei. Kamu ingin mencari jenius kuliner akademis yang satu-satunya bisa dibandingkan dengan dewa masak Wei Lin? Dengan temperamennya, kamu yakin bisa mengajaknya? Apalagi? Ditolak? Harus demi investasi kali ini. Saya akan mencoba sebaik mungkin. Para peserta, hasil kompetisi kita hari ini sementara belum ditentukan. Silakan pulang dulu dan tunggu pemberitahuan, baik? Nah, daging tumisnya mantap. Rasanya enak, tidak bosan dimakan. Hei, saudara kecil, apakah tanganmu sudah sembuh? Tidak, saya bukan ingin beli nasi kotak. Apakah tanganmu sudah sembuh? Sudah bisa masak nasi goreng, masakan tumis. Daging buatan anak ini benar-benar menyentuh jiwa. Kalau dia masak hidangan untuk Mr. Kate, mungkin investasi ini ada harapan. Saudara, bisa bantu saya memasak tumis daging? Bagaimana? Hei, saudara kecil, saya keluarkan uang bantu obat tanganmu. Jangan lupa, hari ini kamu harus membantu saya. Tolong. Hei, saudara kecil, ayo, cepat. Mr. Kate, Mr. Kate, saya sudah menemukan seseorang untuk Anda. Saya yakin bisa membuat hidangan yang memuaskan Anda. Perjalanan dinas. Gimana? Dewa masak. Saya susah payah mencarimu.